something like that. The best thing about Indonesia? It's tourism, definitely. The drink? Yeah. I think it's called jamu. Really? It's a very jamu. Really? Ada beberapa pandangan orang asing dengan Indonesia. Baik buruknya kita harus berbesar hati dan berlapang dada. Banyak orang-orang luar negeri yang kepo dengan negara kita. Mereka berupaya menggali informasi yang berkaitan dengan negara kita Indonesia. Tak jarang YouTuber-YouTuber luar negeri juga kerap membuat reaction tentang perkembangan terbaru dari Indonesia. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio guys. Hari ini saya ingin membawa Anda satu video yang berjudul Auto Keren Indonesia Istimewa di Mata Orang Asing Pengen Go Jadi Warga NKRI Aja. Wow, kenapa warga asing pengen jadi warga negara Indonesia guys? Ayo kita simak video ini. So they copy Indonesia? Yeah, something like that. The best thing about Indonesia? It's tourism, definitely. The drink? Yeah. I think it's called jamu. Really? It's a very jamu. Really? Kamu ya. ada beberapa pandangan orang asing dengan Indonesia. Baik buruknya kita harus berbesar hati dan berlapang dada. Banyak orang-orang luar negeri yang kepo dengan negara kita. Mereka berupaya menggali informasi yang berkaitan dengan negara kita Indonesia. Tak jarang YouTuber-YouTuber luar negeri juga kerap membuat reaction tentang perkembangan terbaru dari Indonesia. Ya, ini wajib diapresiasi dengan penghargaan setinggi-tingginya. Indonesia sebuah negara besar yang menyimpan keanekaragaman di dalamnya. Baik masyarakatnya, wisata alam, budaya, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas satu persatu. Namun, pernahkah kalian tahu apa persepsi masyarakat dunia tentang negara kita? Welcome to Indonesia! I've been trying for Jika berbicara destinasi wisata, semua orang sudah mengakuinya. Tak jarang traveler yang sudah kemari betah berlama-lama. Bahkan ada yang tinggal di Indonesia, apalagi Bali yang sudah menjadi surga para traveler mancanegara. Nah, jangan berlama-lama. Dalam daftar kali ini kami telah merangkum mengenai pandangan masyarakat dunia tentang Indonesia. Let's go! Indonesia? Yes! You got it right. It is Indonesia. Apa kabar? Or how are you? Can you say apa? Apa kabar? Kabar. Kabar. Apa? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Yes. Indonesia adalah Bali. Kebanyakan orang-orang luar menganggap Bali adalah sebuah negara. Contohnya saja, bule Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Bali sangat populer bagi mereka karena dijadikan sebagai resort untuk berlibur. Salah satu noni Belanda bernama Susan jatuh cinta dengan keindahan Pulau Dewata Bali. Bahkan ia sudah menetap di Pulau Bali sampai sekarang. Pesona Bali memang tak perlu diragukan lagi. Bali lebih terkenal di dunia dibanding dengan Indonesia. Lebih parahnya lagi, banyak orang-orang asing menganggap Bali bukan Indonesia. Bahkan sebaliknya, Bali hanyalah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan juga merupakan salah satu provinsi kecil dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Indonesia adalah negara Islam. Orang luar menganggap Indonesia adalah negara Islam. Indonesia memang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga di mata orang asing, Indonesia adalah negara Islam. Padahal kan Indonesia sendiri mengakui 9 agama berbeda. Bahkan Bali pun dikenal dengan provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, gereja-gereja dan kuil pun bertebaran di setiap pelosok Indonesia. Semua pemeluk agama hidup rukun di negara kita. Kalaupun ada krisis di antara pemeluk agama, itu adalah pribadi masing-masing individu. Namun kenyataan semua pemeluk agama tetap menjaga toleransi. Guys, toleransi itu yang paling utama guys. Penduduk Indonesia adalah suku pedalaman.
Karena minimnya informasi tentang negara kita, orang asing menganggap penduduk Indonesia adalah suku pedalaman yang tertidur masih di atas pohon dan nyaris telanjang dalam kesehariannya. Memang sih, kita masih punya suku asli yang hidup di daerah pedalaman seperti di tengah hutan. Namun, kebanyakan penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bahkan yang hidup di daerah terpencil pun kini tak kalah modern dengan yang tinggal di kota. Ada HP guys, walaupun di pedalaman. Ada HP, ada TikTok. Wow. Punya satu bahasa. Untuk mempererat perbedaan di antara banyaknya suku Nusantara, kita disatukan dengan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Iya, guys. Orang luar Betul, menganggap ini kita betul, guys. cuma satu bahasa saja, padahal Indonesia merupakan negara multikultural yang mempunyai 746 bahasa berbeda dari ratusan suku yang tersebar di Indonesia. 246 bahasa bersatu dalam bahasa Indonesia, guys. Negara miskin. Banyak orang asing yang menganggap kita adalah negara miskin. Memang sih, di Indonesia ini masih banyak yang tak mampu. Gelandangan dan pengemis masih menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota besar. Namun faktor kemiskinan ini adalah masalah yang sedang diperangi pemerintah. Bahkan Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi positif dan salah satu negara berpendapatan per kapita terbesar di Asia. Betul, guys. Makanan Indonesia dengan India. Di peta dunia, tepatnya di bawah kepulauan Indonesia memang terdapat Indian Ocean. Mungkin karena itulah banyak orang asing yang mengira jika Indonesia adalah India, dan karena itu makanannya pun sama. Padahal makanan khas Indonesia dan India benar-benar jauh berbeda. Karena di India tak ada gudeg, rendang, nasi goreng siomay, bakso, dan lain-lain. India mah ada gudeg. Oke, India ada chapati. Indonesia ada gudeg. Indonesia sering disebut sebagai WKWKWK Land. Yang ini terdengar lucu ya. Orang Indonesia sangat suka tertawa bahkan untuk hal-hal sepele. Bagi para netizen luar negeri, Indonesia dikenal sebagai WKWKWK Land. Sebutan ini diambil dari model tertawa orang Indonesia saat di media sosial atau saat chattingan. Mungkin kita semua pernah menggunakan WKWKWK sebagai bentuk tawa saat chattingan di media sosial. Menurut kita mungkin hal tersebut sudah biasa. Namun bagi orang asing hal itu sangat aneh dan menggelikan. Sebutan WKWKWK Land ini ramai diperbincangkan kembali beberapa waktu lalu ketika Demian tampil di American Got Talent. Banyak pemirsa luar negeri yang terkesan dengan penampilan Demian. Lucunya mereka menyebut Demian bukan berasal dari Indonesia tapi dari negeri entah berantah yang disebut WKWKWK Land. Selain itu, ada juga yang menyebut Indonesia sebagai negara Om Telolet Om yang sempat mendunia beberapa waktu lalu. Nah, kalau sekarang telolet basuri kali ya. WKWKWKN. Oke. Indonesia disangka Malaysia. Orang luar menganggap Indonesia ini adalah Malaysia. Memang banyak kesamaan antara kedua negara ini. Kesamaan ini diantara lain dari segi penduduk, di mana mayoritas agama yang dianut kedua negara ini adalah Islam. Selain itu, bahasa kedua negara ini hampir mirip. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia sama-sama merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Karena itu, kedua negara sering disebut sebagai negara rumpun Melayu. Walaupun Melayu untuk sebutan orang Melayu, namun di Indonesia kebanyakan menganggap sebutan itu untuk orang Malaysia. Penduduk yang sangat ramah. Ya guys, ini betul. Nando ngangon topong iya mah. This is easy. Lagi. Siapa nih di antara kamu yang pernah nyapa bule dengan kalimat "Hello Mister, hello, how are you?" Walaupun bule itu baru kita lihat dan sama sekali tak mengenalnya. Walaupun bule pelangap-pelongo, namun tanpa kita sadari, bule mikir juga, nih orang-orang Indonesia ramah banget, kenal aja enggak?
Orang Indonesia memang gak pelit dengan senyuman juga dianggap sebagai tindakan ramah bagi mereka. Bahkan orang-orang Indonesia mengistimewakan bule-bule yang datang ke Indonesia. Mereka diidolakan layaknya superstar yang lucunya di negara sendiri mereka bukan siapa-siapa. Betul guys. Kemampuan bahasa Inggris yang bagus. You didn't join the yoga now? I also doing yoga. Orang asing menilai kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia sangat bagus. Walaupun bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu, namun kemampuan bahasa Inggris kita cukup bagus di mata orang asing. Ya, lebih mending dari bahasa Inggrisnya orang Jepang dan Korea lah. Ya betul guys. Memiliki suku yang begitu beraneka ragam. Daya tarik Indonesia bukan hanya pemandangan alam yang bagaikan surga, namun suku yang beraneka ragam juga menarik perhatian para wisatawan asing untuk mengenali lebih dekat Indonesia. Pasalnya suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki keunikan dan budaya yang berbeda-beda yang tak akan mereka temukan di negara mereka. Iya guys, ini betul guys. Keindahan alam yang memukau. Nah ini guys, ini sudah menjadi yang rahasia dicari umum oleh jika bule, Indonesia guys. memiliki segudang tempat dan destinasi wisata yang indah dan mampu membuat siapa saja kagum dan terpesona. Hal itulah yang jadi incaran orang asing. Indonesia banyak candi-candi, rumah tradisional, pantai, dan pegunungan indah yang mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya. Keindahan Betul, alam guys. Indonesia ini tertuang dalam mahakarya seniman Indonesia Alfie Rev dalam Wonderland Indonesia. iya. Kuliner menggugah selera. Inilah guys. Sedap banget. Super mega tender. Satu lagi nih yang jadi alasan utama turis healing ke Indonesia. Mereka punya pengalaman unik dengan makanan Indonesia. Bahkan tak jarang di antara bule-bule ini jadi seleb viral setelah membuat konten makanan Indonesia. Hampir rata-rata turis yang ke Indonesia kepincut dengan banyaknya makanan khas Indonesia yang berbeda-beda di setiap wilayah. Beraneka macam makanan yang pastinya enak ini sangat digemari oleh para orang asing karena rasa khas dari rempah dan bumbu khas Indonesia tidak ada di negara asalnya. Betul guys. Ini apa nih guys? Esteller. Nah, jadi tahu kan? Itulah sederet pembahasan bagaimana pandangan orang asing dengan negara tercinta kita. Plus minusnya pasti ada. Justru dengan adanya kekurangan bisa kita menetapkan lagi agar citra Indonesia lebih terpancar luas di mata dunia internasional. Bagaimana menurut betul, kamu? guys. Tinggalkan komentarnya ya. Demikianlah video daripada channel Gen 62 guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan dukungan kepada channel Gen 62 dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membela guys. Ini fakta guys. Ini yang menyebabkan boleh betah tinggal di Indonesia guys. Semua fakta ini percaya memang fakta yang sangat kuat. Tidak boleh dipertikaikan guys. Kepada Anda yang belum pernah datang ke Indonesia, Anda mungkin meragui fakta ini. Tapi bagi Anda orang luar daripada Indonesia yang berkunjung ke Indonesia dan telah merasai situasi ini guys, Anda pasti mengakui bahwa fakta ini adalah fakta yang benar guys. Pengalaman saya berada di Indonesia pada tahun 2022 guys. Satu pengalaman yang sangat seru apabila saya mengelilingi kota Jakarta guys, merasai kulinernya, melihat sendiri wisata yang ada di kota Jakarta. Tempo yang singkat saya menjadi penghalang kepada saya untuk explore tempat-tempat yang sangat menarik di
Indonesia guys. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia hanya untuk sehari dua, bagus, tidak perlu guys, tidak payah, karena itu seolah-olah membuang waktu Anda, karena Anda pasti akan rasa rugi guys. Setidak-tidaknya kalau Anda datang ke Indonesia 7 hari guys, itu pun mungkin baru berapa persen guys Anda dapat, tapi Anda boleh merasa sedikit nikmat keindahan yang ada di Indonesia guys. Kalau Anda datang 2 minggu, 1 bulan, ataupun mungkin bayangkan guys, boleh datang jauh-jauh ke Indonesia sampai ada yang tidak mau pulang guys, melihat keindahan wisata alam yang ada di Indonesia. Namun bagi Anda yang bekerja, waktu Anda berkelapangan berkunjung di sini, mungkin ambillah trip 3 hari ke 5 hari ke 7 hari ke, sekurang-kurang kita boleh merasai suatu yang unik di Indonesia guys. Menurut saya budaya Indonesia, budaya Malaysia walaupun ada persamaannya, tetapi kekayaan budaya itu banyak tertumpu di Indonesia guys. Dari segi bahasa, Indonesia memiliki 746 bahasa daripada etnis-etnis yang ada di Indonesia guys. Namun kalau kesemuanya berbicara, mungkin kita tidak boleh memahaminya guys, tapi pemerintah telah pun menguatkuasakan. Maka 746 bahasa yang ada di Indonesia ini, bahasa etnis ini bersatu dalam bahasa Indonesia guys. Dari segi penyatuan inilah yang menyebabkan Indonesia itu bersatu, dan semua warga tidak kira di mana berada, mereka saling paham memahami, saling hormat menghormati, walaupun perbedaan kefahaman dari segi agama menjadi satu situasi yang berbeda di Indonesia, tetapi rasa hormat, toleransi itu menjadi kunci kepada Indonesia itu sentiasa aman sehingga ke hari ini guys. Pada Anda, apakah video ini betul faktanya guys? Ataupun Anda pernah bertemu dengan bule yang udah lama tinggal di Indonesia guys, sehingga mereka nggak mau pulang guys? Anda beri komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.